terkait penetapan Pak Krido sebagai tersangka seperti apa? Berkenan kan sudah. Wah, ini setelah sentur menai. Ya saya kira sama dengan apa yang harus terjadi ya. Saya kira ya sekarang Pak Krido bisa memberikan informasi pada kejaksaan apa yang dia ketahui, apa yang dia lakukan, ya kan? Itu semua dari konsekuensi apa yang dia kerjakan dan dia lakukan gitu. Jadi bagaimana kalau untuk memudahkan ya harapan saya Pak Krido ya terbuka aja sama aparat gitu. Apa yang mestinya terjadi, ya kan? Dan harus beliau sendiri sadari gitu, seperti yang dikatakan Pak Jaksa Tinggi, mestinya menjaga bukan malah kerjasama. Ya konsekuensinya ya seperti itu, ya harus terjadi. Saya pun juga perlu momentum yang cukup lama gitu untuk melihat momentum yang saya anggap pas untuk berproses. Karena kejadian ini kan sebetulnya kan sudah beberapa waktu. Saya kira itu aja. Menyiapkan penggantinya Pak Krido mau dengar sedang? Belum, paling-paling pejabat gitu. Karena kalau penggantinya definitif ya harus ada alasan yang dasarnya urgensi, tapi kalau keputusan hukumnya belum jelas kan belum tentu bisa gitu. Ada proses pendampingan hukum mungkin dari Pemda? Oh, enggak, saya kira enggak. Itu konsekuensinya sendiri yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tanggung sendiri gitu. Saya proporsional aja, nggak akan membantu apapun. Terserah hukum yang berjalan. Siapapun, saya kan sudah bicara, siapapun yang melibatkan diri untuk TKD berhadapan dengan saya tidak, dia tega, saya juga tega. Kalau saya begitu. Karena tidak mungkin apa yang dilakukan tidak disadari, pasti disadari. Karena tidak menempuh prosedur gitu. Ya sudah, konsekuensinya hukum ya hukum, sudah gitu. Saya kira itu yang harus difahami untuk siapapun. Ya, ini belum proses yang lain kan gitu. Ya tanggung jawab gitu. Tidak hanya pejabat kelurahan, tapi kan juga ada notaris yang juga ikut menandatangani kerja aspek hukumnya apa antara yang pesan rumah sama yang beli kan juga, yang nawarkan dapat yang beli kan juga terakta notaris dan sebagainya. Ya biar waktu berjalan aja. Gitu aja. Lah kami keraton berapa puluh miliar itu. Tanahnya berubah status. Ya kan? Tanahnya akan hilang. Kan gitu. Ya kalau pemerintah daerah sedikit hanya ngolek dari kemungkinan retribusi atau pajak gitu. Tapi pemilik tanah per meter berapa dihitung. Itu aja di Sleman gitu. Kali sekian puluh hektar hilang tanah itu.
sepertinya jadi milik orang lain, kan gitu. Didirikan bangunan yang juga dibeli orang lain lagi gitu. Dia ngambil untung gitu. Ini persoalan hukum yang memang perlu waktu lama gitu. Makanya nanti kalau sudah ada kepastian yang jelas baru keraton akan menuntut hanya atas hilangnya tanah, kan gitu. Karena merasa dirugikan mungkin puluhan miliar kan gitu kalau harganya gitu. Konsekuensi itu saya kira sudah difahami oleh mereka yang melakukan juga. Cukup? Masuk dalam. Enggak.